Tema renungan kita pada kesempatan hari ini yaitu learning atau pembelajaran pada bagian pertama. Terambil di dalam Amsal 30 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Ada 3 hal yang mengherankan aku, bahkan ada 4 hal yang tidak ku mengerti. Amin. Hidup ini adalah sebuah pembelajaran atau learning dalam proses yang panjang. Artinya, selama kita hidup, kita tak akan pernah berhenti untuk belajar dan terus belajar. Belajar itu tidak selamanya harus ada guru, ada buku diktat, atau berada di ruang kelas. Ada kalanya kita harus belajar dari situasi-situasi yang ada di sekitar. Belajar dari setiap kejadian atau peristiwa. Belajar dari pengalaman hidup orang lain. Belajar dari kesalahan atau kegagalan masa lalu dan sebagainya. Dan semakin kita belajar, semakin kita akan mengerti banyak hal dan kita pun menjadi semakin bijaksana. Jadi, untuk menjadi orang yang bijaksana, tidaklah harus lulus dari sekolah-sekolah formal atau menyandang gelar sarjana. Dalam Amsalnya, Akur bin Yaki mengajak kita untuk belajar dari banyak hal. Amsal 30 ayat 19, demikian firman Tuhan dalam terjemahan baru. Jalan Raja Wali di udara, jalan ular di atas cadas, jalan kapal di tengah-tengah laut, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Dari ayat tersebut ada 4 hal yang bisa kita pelajari sebagai sebuah pembelajaran bagi setiap kita. Yaitu yang pertama, jalan Raja Wali di udara. Yang kedua, jalan ular di atas cadas. Yang ketiga, jalan kapal di tengah-tengah laut. Dan yang keempat, dan jalan seorang laki-laki dengan seorang gadis. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan, dimanapun itu berada, coba kita renungkan bersama-sama. Dan kita akan belajar tentang pelajaran apa yang kita dapatkan dari burung Raja Wali, yaitu yang pembelajaran yang pertama. Sebagai hal yang pertama ini kita bisa belajar, burung Raja Wali adalah salah satu jenis burung yang besar dan memiliki sayap yang sangat kuat. Ia tidak pernah takut dan khawatir dengan badai sehebat apapun. Justru ketika badai datang, burung Raja Wali akan semakin mengembangkan sayapnya dan terbang semakin tinggi di atas badai itu. Sebagaimana burung Raja Wali mampu terbang mengatasi badai. Orang percaya hendaknya memiliki mentalitas burung Raja Wali yang tidak takut badai permasalahan. Yang menjadi perenungan atau evaluasi bagi kita adalah mengapa ketika setiap kita mungkin saat dihadapkan pada masalah dan pergumulan hidup, seringkali kita merasa takut dan khawatir. Ingat, selain itu, burung Raja Wali menyukai tempat-tempat yang tinggi, bersarang di tempat-tempat yang tinggi atau di bukit-bukit batu yang sulit dijangkau. Tempat yang tinggi itu bisa berbicara tentang perkara-perkara rohani atau perkara yang daripada Tuhan.
Nasihat Rasul Paulus di dalam Kolose 3 ayat 1-2. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Orang yang senantiasa memikirkan perkara-perkara rohani atau perkara yang di atas, tentunya adalah orang yang memiliki persekutuan yang karib dengan Tuhan. Semakin kita dekat dengan Tuhan, pastinya semakin kita akan beroleh kekuatan dan kemampuan untuk mengatasi badai hidup ini. Dan melalui badai persoalan, kita diajar untuk memiliki penyerahan diri penuh kepada Tuhan. Kesimpulan renungan kita pada kesempatan hari ini. Filipi 4 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Jadi akhirnya, saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Roma 12 ayat 3, berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Amin. Mari kita sepakat di dalam doa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur untuk setiap firman-Mu yang sudah kami baca, yang sudah kami dengarkan, boleh memberkati semuanya. Engkau mengingatkan kami tentang suatu pembelajaran dari setiap firman Tuhan. Biarlah kami terus kuat di dalam Tuhan, Engkau berkati kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Dengan kuat iman kami di dalam Tuhan Yesus Kristus, sehingga kami menghadapi badai permasalahan dalam kehidupan kami. Kekuatan yang daripada Engkaulah yang akan menjadi kami semangat, yang akan menjadi hidup kami berubah, dan iman kami akan lebih lagi Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati kami semua, berkati sidang jemaat-Mu, berkati bangsa negara ini, berkati gereja kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah mengucap syukur dan memberkati. Haleluya. Amin. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku, hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatan